Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang perlu sekali kita pahami sedalam-dalamnya. Kita perlu mengerti dan kita perlu terapkan dalam hidup kita sehingga kita menjadi orang yang berbahagia. Yaitu dalam Perjanjian Baru, dalam kitab Filipi. Filipi pasal 4, kita baca 3 ayat, yaitu Filipi pasal 4 ayat 11, 12, dan 13. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat yang ke-11, Bapak Ibu ayat yang ke-12, dan 13 kita akan baca bersama-sama. Mari dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai dengan 13, saya akan baca ayat yang ganjil. Demikian bunyi firman Tuhan. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12 silakan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Bersama-sama, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Saudara, ayat 11 di sana Rasul Paulus mengatakan, ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Prinsip pertama yang perlu ada pada kita, saudara, yaitu belajarlah mencukupkan diri. Puas dengan berkat Tuhan. Puas dengan keadaan kita sekarang. Cukup. Berkat Tuhan yang kita terima cukup. Kesehatan, demikian juga kebutuhan-kebutuhan kita cukup. Perasaan cukup ini harus ada pada kita, saudara. Salah satu yang membuat kita tidak berbahagia adalah yaitu tidak ada rasa cukup. Perasaannya kurang terus. Perasaan kurang. Perasaan kurang ini, saudara, membuat kita akhirnya jadi bermasalah dengan hidup kita. Maka prinsip ini firman Tuhan mengatakan kita harus belajar mencukupkan diri. Ya. Kalau memang jatah kita makan tempe, makanlah tempe itu dengan sukacita, dengan bersyukur. Bapak Pendeta Wignyo Tanto, saya sempat lihat di entah itu video short video atau TikTok, dia memberikan dalam kira-kira 1 menit dia memberikan tips hidup sehat. Dia bilang sederhana. Pagi-pagi itu sarapan ya cukup. Ini sayur, kemudian tempe, tahu, ya udah ada. Mungkin kalau nggak salah kayaknya ikannya pun tidak ada. Udah pagi-pagi cukup ini saja. Kalau mau sehat, ya nggak usah lebih dari ini. Ya kadang-kadang cari yang lemak-lemak, yang kenyang dan kurang sehat. Ternyata hidup sehat itu sebenarnya sederhana sekali, saudara. Memang beda makanan sehat dan makanan enak. Itu contoh sederhana. Jadi saudara, prinsip pertama yang harus kita pelajari dalam hidup kita adalah kita harus belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Amin. Ya. Mencukupkan diri dalam segala keadaan ini sangat berkaitan dengan sikap hati yang bersyukur. Sikap hati yang bersyukur. Ini harus ada pada kita, saudara. Sikap hati yang bersyukur. Jadi dengan kata lain, kita harus bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan kita sebenarnya tidak banyak, saudara. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian, enough, cukup. Kebutuhan kita begitu sederhana. Asal ada makanan, pakaian, cukup. Tidak disebutkan rumah. Rumah nggak disebutkan. Sedangkan Bapak Ibu Saudara punya rumah lebih dari cukup. Pernah bersyukur? Harusnya sampai hari ini harusnya terngiang-ngiang bersyukur banget ya. Padahal asal ada makanan pakaian udah cukup. Ini punya rumah lagi, ya. Selain daripada rumah, saudara punya yang lain-lain. Padahal ada makanan pakaian cukup. Jadi sebenarnya
Kebutuhan kita itu sebenarnya tidak banyak. Yang bermasalah itu adalah kalau kita sudah mulai liar, kita lalu punya keinginan. Saudara, seringkali keinginan kita itu bukanlah yang kita butuhkan. Nah, itu celakanya. Sebagai contoh nih, contoh sederhana. Mengapa ada orang susah? Misalnya gini, dia mau ketemu dengan bintang Korea Lee Min Ho misalnya. Ya udah, dia punya keinginan, dia sangat ingin. Saya mau tanya, kalau ketemu bintang Korea mudah atau sulit? Sulit, tapi dia ingin ketemu. Dia menyusahkan diri kan. Kalau seperti saudara nggak ingin ketemu, nggak jadi masalah. Tapi ada orang yang betul-betul ingin. Keinginannya itu justru membawa kepada kesulitan. Saudara mungkin keinginan saudara bukan ingin ketemu dengan bintang Korea, tapi saudara mungkin punya keinginan yang lain yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Itu pun akan membawa saudara kepada kesulitan hidup. Sekarang coba kita teliti. Apakah semua yang kita inginkan itu memang betul-betul yang kita butuhkan? Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 19, ya. Filipi 4 ayat 19 dikatakan di sana, Rasul Paulus mengatakan, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu." Tidak dikatakan bahwa Allah akan memenuhi keinginanmu. Tapi yang dipenuhi oleh Allah adalah keperluan kita atau kebutuhan kita. Tuhan berjanji memenuhi kebutuhan kita. Saudara, keperluan kita, Tuhan janji untuk memenuhinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Tuhan berjanji untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Tuhan tidak berjanji untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Tapi banyak orang Kristen udah salah tingkah. Dia berpikir, waduh, ingin ini, banyak keinginannya. Ingin ini, ingin itu, dan sebagainya. Lalu dia berpikir, semua ini kalau diserahkan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan berikan. Nah, mengapa? Belum lagi diberikan pengajaran yang salah. Belum lagi dikatakan bahwa saudara itu anak raja. Anak raja itu harus hidup mewah. Apapun yang diminta oleh anak raja diberikan. Tapi raja yang mana dulu? Kalau raja yang benar tidak. Raja yang sedeng sih memang gitu. Tapi kalau raja yang benar, dia punya aturan, punya tata krama. Sehingga anak raja itu adalah seorang yang beretika tinggi, yang punya aturan yang tinggi, tidak sembarangan. Kalau namanya raja itu, pangeran itu waktu makannya, berpakaiannya, dan semua keinginan-keinginan dia, itu semua harus seturut dengan aturan-aturan kerajaan. Nah, itulah anak raja yang benar, saudara. Jadi anak raja dari mana? Yang mengatakan bahwa kalau kita anak raja, semua yang kita minta itu Tuhan akan kasihkan. Minta mobil mewah Tuhan pasti akan kasihkan karena kita anaknya. Minta rumah mewah Tuhan pasti akan Tuhan berikan karena kita anaknya. Wah, semua saja, semua yang kita inginkan Tuhan pasti akan berikan. Nah, ini salah. Yang setuju katakan amin. 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 Yang Tuhan janji itu adalah Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Ya. Rasul Paulus tidak mengatakan begini, asal ada makanan, pakaian, dan pacar, ya cukup. Pacar pun tidak disebut. Ya. Atau misalnya ada makanan, ada pakaian, terus misalnya ada pasangan hidup, udah cukup. Enggak. Atau misalnya ada makanan, ada pakaian, lalu misalnya, bahkan tadi seperti tadi saya katakan, rumah pun tidak disebutkan. Asal ada makanan, pakaian. Jadi artinya sederhana. Dan saudara, yang bermasalah itu adalah keinginan kita. Keinginan kita itulah yang kadang-kadang liar. Kadang-kadang karena kita ingin memenuhi keinginan kita pun kadang-kadang nekat menggunakan nama Tuhan. Mahatma Gandhi berkata begini, saudara. Mahatma Gandhi pernah berkata bahwa sebenarnya padahal Mahatma Gandhi ini kan bukan orang Kristen, tapi dia berkata begini. Sebenarnya seluruh manusia di bumi ini itu dipelihara oleh Tuhan. Kebutuhan manusia akan makan itu sebenarnya untuk dari bumi ini cukup. Dari bumi ini cukup. Itu cukup untuk memenuhi, sekarang ini kan 7 miliar lebih manusia. Cukup, saudara. Asal memang ada pemerataan. Kadang-kadang kan ada orang yang makannya, waduh, rakus sekali. Terus ada orang yang makan sedikit, bahkan ada orang yang tidak kebagian. Itu kan karena tidak ada
karena adanya ketidakadilan. Jadi masalah kebutuhan kita, Tuhan menjadikan bumi kita ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua umat manusia. Oke? Tetapi keinginan satu manusia itu tidak akan pernah cukup walaupun seluruh bumi ini dijual, jadikan uang, nggak cukup. Mengapa? Karena keinginan kita banyak sekali. Saudara pernah nggak saudara sebelum tidur memikirkan, coba kalau saya begini, coba kalau sini. Waduh, banyak keinginan kita, banyak keinginan. Sebenarnya semakin banyak keinginan kita, maka sebenarnya hidup ini semakin susah. Jangan banyak keinginan. Saudara tidak mengambil karena banyak keinginan sih. Jangan banyak keinginan. Amin. Ya. Apakah kita tidak boleh punya keinginan? Boleh. Asal keinginan kita itu seturut dengan keinginan Tuhan. Itu masalahnya. Kita harus seirama dengan keinginan Tuhan. Ya. Keinginan kita harus seirama dengan keinginan Tuhan. Kalau keinginan kita seirama dengan keinginan Tuhan, hidup ini tidak masalah. Hidup ini indah sekali, saudara. Seringkali adalah keinginan kita bertentangan dengan keinginan Tuhan. Yang kita inginkan A, Tuhan B gitu ya. Lalu kita minta supaya Tuhan mengerti keinginan kita. Dan kita minta supaya Tuhan itu juga menikmati keinginan kita yang memang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Maka yang benar adalah kalau keinginan kita bentrok dengan keinginan Tuhan, kita yang menyesuaikan diri, kita ikuti keinginan Tuhan. Kalau tidak bisa, latih diri, paksa diri. Kalau belum bisa menikmati, latih lagi sampai kita pada akhirnya bisa menikmati. Bukankah dalam pernikahan juga biasanya begitu, saudara? Ada orang yang misalnya gini, ini contoh ini. Ada misalnya suami istri baru menikah, ya, istrinya itu misalnya suka pete, misalnya, suami tidak suka gitu ya. Wah, jadi setiap kali ada pete itu istrinya sangat menikmati gitu ya. Tapi, wah, ini kesaksian nyata yang pernah saya dengar dari seorang pria begitu ya. Waduh, bagi saya dulu pete itu baunya minta ampun katanya gitu. Tapi akhirnya demi menghargai istri, lalu dia coba mulai makan pete lama-lama dia juga ketagihan, bahkan lebih dahsyat lagi kira-kira begitu. Dia bahkan lebih heboh lagi makan petenya gitu ya. Artinya apa? Dia belajar untuk mengikuti keinginan pasangan. Nah, ini contoh konkret. Demikian pun kita dengan Tuhan. Kita perlu belajar mengikuti keinginan Tuhan. Amin. Ikuti keinginan Tuhan sampai akhirnya kita seirama dengan Tuhan. Wah, hidup itu prestasi yang terbesar dalam hidup. Prestasi yang terbesar dalam hidup adalah ketika kita dapat seirama dengan Tuhan. Lalu dikatakan di sini, ayat selanjutnya, ayat 12, Rasul Paulus berkata begini, aku tahu apa itu kekurangan. Nah, Rasul Paulus, saudara, banyak kekurangannya. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Oke, kalau kita kaitkan ini dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, saudara, ya, saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami kekurangan. Tapi saudara, aku tahu apa itu kekurangan. Bisa jadi mungkin kekurangan beras juga. Kekurangan uang lagi kurang gitu ya. Rasul Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Oke? Kurang dan berlimpah. Itu satu hal yang sangat berbeda sekali. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13 di situ ada satu hal yang luar biasa. Dikatakan ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, ini satu prinsip yang perlu kita pelajari, saudara. Jadi kalau di dalam Kristus, maka perkara kekurangan kita dapat tanggung. Perkara kelimpahan pun kita dapat tanggung. Saya ingin sampaikan begini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa kita membutuhkan anugerah Allah, pertolongan Tuhan hanya untuk mengatasi perkara kekurangan saja. Kalau kita kurang, rasanya kita butuh Tuhan. Kita memerlukan anugerah Tuhan. Lalu orang berpikir, kalau kelimpahan tidak butuh anugerah Tuhan. Ini salah atau keliru. Oke, sekali lagi saudara. Banyak orang berpikir bahwa kita membutuhkan anugerah Allah hanya pada saat kita kekurangan.
tapi tidak memerlukan anugerah Tuhan pada saat kelimpahan. Tetapi saudara, baik dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan, kita memerlukan anugerah Allah supaya kita dapat menanggungnya. Saya berikan contoh begini saudara. Ada orang kalau hidupnya lagi susah, dia bergantung kepada Tuhan. Dia begitu rendah hati. Dia bersandar kepada Tuhan. Dia dapat tanggung. Dia bersyukur pada Tuhan. Aku tahu bahwa aku akan bisa melewati masa-masa sulit ini. Berarti dia dapat tanggung kesulitan itu. Lalu saudara, hidupnya mulai berkelimpahan. Lalu karena dia pikir kalau kelimpahan saya bisa tanggung sendiri. Nah, akhirnya dia tidak dapat tanggung kelimpahan dia. Maksudnya apa? Ada orang saudara, kalau lagi miskin begitu rendah hati. Tapi setelah kaya, udah mulai berubah. Tadinya sederhana, udah jadi nggak sederhana. Tadinya ngomong dengan dia begitu kita bisa menikmati pembicaraan dengan dia. Oh sekarang di sini, gaya bahasanya udah tinggi. Ada orang yang sebelum pendidikan gitu ya. Wah enak diajak ngomong. Tapi setelah pendidikannya sudah mulai tinggi gitu ya. Dia merasa bahwa kelasnya udah lain. Nah orang seperti ini saudara. Orang yang sudah mulai kelimpahan. Entah itu kelimpahan pendidikan. Entah itu kelimpahan uang. Lalu kalau dia tidak dapat tanggung, maka karakternya sudah mulai berubah. Ya, dia sudah menjadi tidak sederhana lagi. Dengan kata lain, dia sudah mulai tinggi hati. Orang yang tinggi hati itu namanya orang yang tidak dapat menanggung perkara. Jadi saudara, kita melihat bahwa baik perkara kekurangan maupun kelimpahan kita membutuhkan anugerah Allah. Kita memerlukan anugerah Allah. Bahkan kadang-kadang pada saat semua lancar, di situ kita lebih membutuhkan anugerah Allah. Tuhan jaga hati saya, supaya hati saya tetap melekat kepada Engkau. Ada orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika dalam kesulitan. Tetapi kalau tidak kesulitan, saya mengatakan begini. Saya tahu keadaan saudara sebagian tidak sulit. Sebenarnya biasa. Kalau misalnya, masa sih kita harus tunggu keadaan kita sulit dulu baru kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sebelum keadaan kita sulit, carilah Tuhan sungguh-sungguh sekarang. Amin. Enggak mesti dalam keadaan sulit. Setelah ketimpa tangga baru cari Tuhan gitu. Enggak perlu. Sekarang saudara, kalau keadaan saudara lancar, ada makanan pakaian, cukup, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berurusan dengan Tuhan sungguh-sungguh saudara. Berurusan dengan Tuhan sungguh-sungguh. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Sebagian jemaat kita saudara, waktu kekurangan pun gak sungguh-sungguh. Apalagi waktu kelimpahan gak sungguh-sungguh. Karena waktu kekurangan gak sungguh-sungguh, gak limpah-limpah juga. Gitu ya. Jadi akhirnya gimana? Ya memang dia tidak pernah mau berurusan dengan Tuhan. Ada orang seperti itu saudara. Gak pernah mau berurusan dengan Tuhan. Mendengar firman Tuhan seperti ini pun sesuatu yang asing bagi dia. Apa itu? Gitu ya. Tapi kalau bagi kita yang hidup dalam Tuhan, baru kita tahu bahwa dalam segala hal kita membutuhkan anugerah Allah supaya Tuhan tetap menjaga hati kita. Supaya hati kita tetap kita selalu connect dengan Tuhan dalam segala hal. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu, kalau kita sedang diangkat oleh Tuhan, kita harus minta kekuatan kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan supaya aku dapat menanggungnya. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur ya, salah satunya putrinya Bu Susan, Kesia kemarin ya. Ya, bersyukur. Bukan hanya masuk dalam grand final, tapi juga masuk dalam juara harapan 2. Itu menurut saya luar biasa kalau untuk apalagi kapasitas DKI. Ya, juara 2 sebagai Cici dan Koko Jakarta. Luar biasa gitu ya. Nah, dalam hal ini kan bisa sikap hati misalnya, waduh kenapa saya nggak juara 1 misalnya, bisa juga gitu. Dalam segala hal bersyukur. Atau bisa juga begini, atau itu pun satu godaan juga, wah saya udah masuk Koko dan Cici Jakarta misalnya gitu. Dalam segala hal, kalau Tuhan izinkan, Tuhan tahu bahwa kita dapat menanggungnya. Amin. Teman pelayanan saya saudara, mungkin saudara kenal misalnya Bu Maria. Dia diangkat dari kepala sekolah. Dia berkata kepada saya begini. Dia bilang, Pak Emmanuel, saya tahu bahwa jabatan ini sebenarnya adalah titipan daripada Tuhan. Dan sebelum menjadi kepala sekolah, dia pun seorang yang bergaul karib
dengan guru-guru yang lain. Setelah jadi kepala sekolah pun dia tetap masih bergaul dekat dengan guru-guru. Jadi artinya jabatan itu pun tidak membuat dia menjadi tinggi hati. Dia tetap dapat menanggungnya, saudara. Ya. Jadi artinya gini, kalau saudara diberikan kedudukan, saudara dapat tanggung. Kalau kedudukan saudara dicopot, ya, saudara dapat tanggung. Saudara masih muda, bisa tanggung. Makin tua, bisa tanggung juga. Saudara sehat, bisa tanggung. Sakit juga bisa tanggung. Saudara, semua hal yang menimpa kepada kita, yang mengenai kepada kita, entah itu masalah yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu semuanya karena diizinkan oleh Tuhan. Entah saudara merasa bahwa saudara mengalami masalah yang begitu sulit, begitu sengsara. Saudara ingat bahwa persoalan itu, saudara, sebelum menimpa kepada saudara, setiap persoalan itu pertama-tama telah tiba kepada Tuhan. Persoalan itu minta izin kepada Tuhan. Apakah Tuhan izinkan? Kalau kesulitan ini ditimpakan kepada si A misalnya, maka kalau Tuhan izinkan saja, baru persoalan itu dapat menimpa si A. Atau sebaliknya misalnya sebelum seseorang misalnya diangkat dalam jabatannya, maka sebenarnya sebelum seseorang itu tadi masuk kepada jabatannya, maka sebenarnya pun hal itu juga telah tiba kepada Tuhan. Hanya kalau Tuhan izinkan, baru seseorang itu dapat mengalami kenaikan jabatan dalam hidupnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi segala sesuatu itu hanya atas izin Tuhan. Seseorang berkata bahwa masalah yang menimpa kita, segala sesuatu yang menimpa kita, itu seperti sepucuk surat. Sepucuk surat yang dikirimkan kepada kita. Sebelum kita menerima surat itu tadi, maka surat itu pertama tiba kepada Tuhan Allah. Tuhan yang akan sensor dulu, apakah surat ini harus sampai kepada kita? Apakah surat ini diizinkan sampai kepada kita? Hanya ketika Tuhan izinkan surat itu tiba kepada kita, barulah surat itu bisa tiba kepada kita. Dengan kata lain, saudara, jangan saudara berpikir bahwa kalau saudara mengalami masalah dalam hidup saudara, kesulitan dalam hidup saudara, jangan saudara berpikir bahwa ini udah di luar daripada pengetahuan Tuhan. Tidak. Semua yang menimpa kita itu semua diizinkan oleh Tuhan, baru bisa terjadi. Entah saudara ditinggal oleh orang yang paling saudara kasihi, entah saudara bangkrut, entah saudara dipecat dari pekerjaan, entah saudara naik pangkat, entah saudara diberkati berlimpah-limpah, entah usaha saudara maju dan sebagainya, itu semuanya karena diizinkan oleh Tuhan, baru bisa terjadi. Dan satu hal yang harus kita ingat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu, hanya satu tujuannya, itu untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya tidak tahu apakah saudara sedang hidup dalam kesulitan, apakah saudara sedang hidup dalam masalah, atau masalah demi masalah bertubi-tubi. Sampai ada lagu itu, bertubi-tubi katanya. Sebenarnya bertubi-tubi udah cukup. Ini tubinya berapa kali itu ya? Tubi, bertubi-tubi gitu ya. Itu pun semua karena Tuhan izinkan. Saudara, semua yang ada pada kita, sekali lagi, entah itu kelimpahan atau kekurangan, itu boleh terjadi karena Tuhan izinkan. Dan setiap yang Tuhan izinkan itu, kita tidak perlu ragukan. Mengapa begini? Why? Ya. Makanya ada seorang yang berkata, there is no why in the heart of the true believer. Tidak ada kata mengapa, why, mengapa dalam hati orang yang sungguh-sungguh percaya. There is no why in the heart of the true believer. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, saudara tidak akan selalu berkata kepada Tuhan, why? Bagaimana? Mengapa begini? Gitu ya. Kalaupun kita harus bertanya, paling pertanyaannya adalah, Tuhan, apa rencanamu di balik ini? Tuhan, apa kehendakmu di balik kesulitanku ini? Tuhan,
Apa yang harus kuperbaiki dalam hidupku? Sehingga Tuhan izinkan seperti ini. Jadi saudara, pertanyaannya bukan mengapa kepada Tuhan, tetapi apa? Kita bisa pertanyakan, apa rencana Tuhan? Atau apa yang terjadi denganku Tuhan? Tuhan, apa yang harus kuperbaiki dalam hidupku? Dalam hal ini, apa rencana Tuhan? Tuhan berkata apa kepada saya? Nah, begitu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga dalam segala hal, itu sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan menurut Tuhan Allah, bukan menurut manusia. Kebaikan menurut Tuhan Allah adalah di mana kita semakin disempurnakan lagi, semakin dibentuk, semakin disempurnakan, sehingga kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita semakin cemerlang. Saudara, saya pernah mendengar seseorang, ada seorang suami yang kasar sekali, saudara, galak sekali gitu ya. Dia suka mungkin juga main pukul dengan istri gitu. Di sini pasti tidak ada. Ini di tempat lain. Dia kasar sekali. Suka bentak istri, main pukul pada istri. Tapi saudara, entah mengapa, ada satu peristiwa yang boleh dikatakan sangat menyakitkan sebenarnya, tapi justru itu yang merubah karakter atau perangai daripada suami ini tadi. Peristiwanya bagaimana? Apakah dia habis mendengar khotbah? Oh tidak. Waktu mendengar khotbah dia tidur. Biasanya begitu ya. Pria begitu. Kalau dengan istri galak, tapi kalau mendengar khotbah tidur gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mendengar khotbah tidur, saya khawatir nih, gitu ya. Jadi khotbah tidak mempengaruhi dia. Apakah karena dia baca Alkitab? Enggak. Saya tidak mengatakan bahwa enggak perlu baca Alkitab. Cukup aja alami itu. Enggak demikian. Tapi yang membuat orang ini tadi jadi berubah, karena dia biasa temperamen, ketemu dengan orang yang lebih temperamen dari dia. Tentara, marinir. Orang ini tadi dia ajar habis-habisan sama marinir. Tapi entah mengapa, kejadian yang menyakitkan itu justru mengubah hidupnya. Dia bertobat. Dia sekarang baik pada istrinya. Dia menjadi lembut pada istri. Saya mau bertanya pada saudara, kira-kira kejadian itu tadi menjadi berkat enggak bagi dia? Kok enggak bisa jawab? Itu malapetaka atau justru jadi berkat? Jadi berkat. Jadi berkat. Saudara coba hitung, ingat-ingat mungkin dalam minggu ini, adakah kejadian yang sangat menyakitkan bagi saudara? Kalau saudara taruh dalam tangan Tuhan, sebenarnya tangan Tuhan sedang merenda untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Amin. Ini yang harus kita sadari. Amin.